Kalau misalkan berakhlak, ini sepengetahuan Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kembali lagi bersama kami di Kurma Season 2 di Universitas Soletehan. Bersama kami narasumber yang sangat-sangat menginspirasi dan luar biasa. Baik, halo Kak Vicky. Halo juga Mbak Sofi. Oke, Kak Vicky, bagaimana nih perasaan Kak Vicky di Ramadan tahun ini? Alhamdulillah, Ramadan tahun ini mungkin terasa berbeda dengan Ramadan sebelum-sebelumnya, karena juga kita sekarang sedang memikirkan skripsiannya. Jadi Ramadan tahun ini serasa lebih rumit saja karena kita harus semprot setelah Lebaran nanti. Insya Allah, semoga semua Kak Vicky lancar selalu. Amin. Dan tadi apakah ada hambatan perjalanan waktu ke podcast ini? Alhamdulillah tidak ada sih, lancar-lancar saja. Oke, baik Sobat Soletehan, untuk sore hari ini kita akan mengadakan kurma yang bertemakan mahasiswa berakhlak dan berprestasi. Baik Kak Vicky, menurut Kak Vicky, bagaimana mahasiswa berakhlak dan berprestasi itu? Kalau misalkan kita melihat dari dua katanya, mahasiswa dan juga berprestasi ya dari dia. Kalau misalkan kita melihat berprestasi dan juga berakhlak, berprestasi berarti mahasiswa tersebut itu di dalam suatu kampus dia itu entah itu memiliki nilai besar ataupun dia itu punya kemampuan di suatu bidangnya sehingga dia bisa dikatakan berprestasi. Kalau misalkan berakhlak, ini sepengetahuan Vicky, kalau misalkan kita ibaratkan dengan mahasiswa yang berakhlak itu adalah mahasiswa yang notabene itu pertama jujur, yang kedua itu sopan terhadap dosen, terus yang ketiga itu kalau misalkan kita melihat dari mahasiswa, kalau misalkan kita sedang ulangan itu jujur dan tidak menyontek, kayak gitu. Ya, itu bisa dikatakan dengan mahasiswa berakhlak. Dan Kak Vicky, apakah ada perbedaan atau persamaan di antara mahasiswa berakhlak dan berprestasi? Oke, kalau misalkan perbedaan atau persamaan, kita bisa melihat ini kan ada dua kata yang berbeda. Jadi ini berakhlak dan juga berprestasi. Ini seharusnya bisa dijadikan satu kata yang mana kita bisa membuat mahasiswa ini berakhlak dan juga berprestasi gitu. Dan kalau misalkan kita melihat dari ranahnya mahasiswa, itu kalau misalkan kita melihat mahasiswa berakhlak sudah pasti itu mahasiswa itu berprestasi juga. Tapi kalau misalkan mahasiswa itu hanya berprestasi tapi tidak berakhlak, itu sama saja. Karena kalau misalkan kita melihat dari sisi keislaman, kita akhlak itu nomor satu. Ilmu itu kalau misalkan tidak didasari dengan akhlak, itu buat apa? Tapi kalau misalkan ilmu didasari juga dengan akhlaknya bagus, itu sudah luar biasa itu. Jadi kalau misalkan kita ada persamaan atau perbedaan, tentunya itu dua kata yang berbeda gitu tuh. Tapi harusnya kita dijadikan satu kata dengan dia tadi yang saya bilang, mahasiswa berprestasi yang harus punya akhlak kayak gitu. Insya Allah teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya Kak. Betul. Jadi mahasiswa berakhlak itu sama saja berarti mahasiswa berprestasi ya Kak. Betul. Jadi soal Soletehan, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya Kak. Boleh. Ya, di sini Sofi ada beberapa pertanyaan untuk Kak Vicky. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Kak Vicky berinteraksi dengan teman yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Contoh, teman ini dia yang satu itu kuliah dan yang satu tidak kuliah seperti itu. Oke. Ini pertanyaan sangat Vicky alamin saat ini juga, karena Vicky punya beberapa teman di kampung Vicky
tentu saja di kampus fikih itu orang-orang yang kuliah, yang notabene kuliah itu ya hanya terhitung jari. Nah ini juga fikih bisa berdiskusi dengan mereka itu, ya kita pola pikir yang kita sampaikan ke mereka itu harus berbeda dengan pola pikir yang kita sampaikan ke teman-teman kita yang berkuliah. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita berbicara dengan orang entah itu orang itu kuliah ataupun orang itu tidak kuliah, yang penting kita satu, jaga attitude kita, jaga sopan santun kita saat berbicara dengan lawan jenis itu. Jadi kalau misalkan emang kita perbedaannya saat Vicky berbicara dengan teman-teman sebaya Vicky yang berkuliah, itu pasti pembicaraan kita tidak bukan pembicaraan kita pasti yang pertama sudah terprogram, maksudnya kalau terprogram itu sudah tersistematis gitu ya. Jadi ibaratnya apa yang kita bicarakan itu ya entah itu pembicaraan seperti yang di kampus, pembicaraan mata kuliah gitu. Tapi kalau misalnya pembicaraan dengan kawan-kawan teman-teman fikih yang tidak berkuliah gitu, ya sama saja. Yang penting pembicaraan kita, tadi attitude kita jaga berbicara dengan lawan kita. Terus kita juga tidak boleh merendahkan dia, gitu, walaupun dia itu tidak berkuliah, gitu tuh. Jadi jangan sampai di sela-sela pembicaraan kita ada hal-hal yang menyinggung perasaan dia karena dia itu tidak berkuliah. Jangan sampai. Jadi kalau misalnya pembicaraan bebas lah, mau pembicara tentang waktu kita dulu di SMA seperti apa, waktu di masyarakat seperti apa, terserah. Yang penting kita tidak boleh merendahkan karena dia ini tidak berkuliah kayak gitu. Jadi kita nggak boleh yang membeda-bedakan seseorang gitu ya. Walaupun status dia itu apa. Betul. Untuk pertanyaan dari ini Kak Vicky. Oke. Kira-kira Kak Vicky ini di kampus Parahyangan ini berorganisasi di bidang apa ya Kak? Oke. Alhamdulillah Vicky diamanati sama teman-teman Parahyangan itu sekarang menjabat di Wakil Presiden Mahasiswa atau Wakil BEM lah, Wakil Ketua BEM gitu tuh. Sekarang ditempatkan di Wakil Ketua BEM ditemani oleh Pres Ferdi, itu beliau itu anak PSIK, itu Ketua Vicky, dan Vicky dari Teknik Elektro. Itu kita teknik dan PSIK itu saling ya sejalan lah gitu. Sekarang alhamdulillah di BEM gitu. Jadi wakil ya. Masya Allah sekali teman-teman. Ini pasti dan teman-teman. Untuk status Kak Vicky di Wakil Presiden BEM ini, itu apakah menghalangi akademik Kak Vicky di saat di kampus? Alhamdulillah sejauh ini akademik ataupun organisasi itu tidak ada yang menghalangi Vicky untuk belajar di akademik Vicky ya. Karena sejauh ini Vicky berorganisasi, Vicky tidak pernah terbebani dengan adanya, apalagi sekarang sudah mempunyai sedikit jabatan di kampusnya, itu sama sekali tidak menghalangi Vicky untuk berproses di akademik. Karena Vicky sudah belajar bagaimana cara membagi waktu antara akademik Vicky dan organisasi Vicky gitu tuh. Mana yang harus lebih prioritas gitu tuh. Karena kalau misalnya kita tidak bisa membedakan mana yang lebih prioritas, itu kita bakal kewalahan sendiri. Akademik kita ketinggalan, organisasi pun kita ketinggalan. Apalagi sekarang posisinya sudah berbeda gitu tuh. Vicky sudah diaman sama teman-teman, sekarang sudah menjadi wakil BEM-nya gitu. Tapi kalau misalkan Vicky di sini hanya memprioritaskan akademik Vicky tanpa tidak memprioritaskan organisasi Vicky, yaitu sama saja Vicky mengkhianati amanat yang tadi diberikan. Maka dari itu sekarang alhamdulillah Vicky tidak pernah terbebani adanya karena mengikuti organisasi ini akademik Vicky tertinggal. Sampai sekarang dari semester awal, semester 1 itu Vicky sudah berorganisasi. Dari semester 1 Vicky sudah berorganisasi sampai sekarang semester 8 ingin menyusun skripsi, itu Vicky juga masih berorganisasi. Ya, ini sebagai tanggung jawab dan juga amanat dari teman-teman lain yang harus kita selesaikan kayak gitu. Tapi ini ya Kak, berarti organisasi itu nggak menghalangi kita untuk berakademiknya. Betul, tidak. Malah menambah skill wawasan kita. Betul. Ada kalanya pembelajaran di akademik itu tidak, mohon maaf, mungkin
ada kalanya pembelajaran di organisasi itu tidak ada di akademik nih, gitu. Jadi ada kalanya entah itu kita mendapatkan relasi di akademik di organisasi kita, itu kan kita dapatkan di akademik kita, gitu. Mungkin di akademik kita belajar teori-teori, di organisasi kita lebih ke arah ke lapangan, gitu. Ya mungkin kita bagaimana memanage waktu, bagaimana kita bisa memanage ke pribadian kita, gitu. Jadi kita tuh tidak ada terhalangi oleh, karena kita berorganisasi tidak terhalangi oleh akademik lah, gitu. Jadi akademik sama organisasi itu harus segini lah, sama-sama, harus seimbang, betul. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Bagaimana sih Kak itu mengembangkan minat dan bakat Kak di luar akademik ini? Oke. Vicky sebelum sekarang diamantis sebagai wakil presiden mahasiswa, Vicky sebelumnya di UKM Pertanian. Nah, di tempat UKM itu Vicky di situ diasah nih, dilatih minat dan bakat Vicky nih. Di situ emang UKM itu diwadahkan untuk teman-teman yang mempunyai bakat di bidang di bidang teman-teman sendiri, entah itu bidang teman-teman keolahragaan, entah itu keislaman dan atau kesenian dan lain-lain lah. Mungkin kemarin Vicky itu sedikit mempunyai kelebihan atau bakat di bidang keislaman, maka dari itu Vicky memilih UKM Rohaniah untuk menjadi tempat Vicky merealisasikan lah ini bakat yang Vicky punya, gitu tuh. Kemarin sudah hampir 2 periode di UKM Rohaniah, lalu Vicky sekarang kan sudah beranjak lah ke organisasi lain, kayak gitu tuh. Masya Allah sekali ya teman-teman. Kira-kira apa aja sih benefit yang Kakak dapat di UKM Rohaniah ini? Alhamdulillah di UKM Rohaniah Vicky bisa mendapatkan teman-teman yang baik. Itu yang paling Vicky incar dari awal masuk kampus, karena titipan orang tua itu kita harus bisa memilah-milih teman yang baik, teman yang harus bisa kita genggam sampai kita nanti dewasa, atau bisa nanti sampai kita ke surganya Allah nanti, gitu tuh. Jadi di dunia kampus itu teman-teman jangan sampai sekali-kali memilih salah pergaulan. Tapi kalau misalkan kita memilih salah pergaulan itu, kita bisa terjerumus ke hal yang tidak baik, teman-teman. Mungkin Vicky memilih UKM Rohaniah itu Vicky mendapatkan teman yang baik dan juga keluarga yang cukup harmonis di UKM Rohaniah, kayak gitu. Itu nggak semua UKM Rohaniah saja ya Kak? Betul. Semua organisasi Semua organisasi itu punya cara masing-masing, ya. Seperti itu. Bagaimana kita bisa beradaptasi di organisasi tersebut. Insya Allah sekali ya Kak, di sela-sela kesibukan kuliah ini. Betul. Kita menyempatkan untuk berorganisasi atau mengikuti berbagai macam lomba di luar ya Kak ya, untuk meningkatkan skill ya bahasanya mah. Motivasi Kak, mungkin untuk motivasi pada kurma season 2 ini apa? Oke, kalau untuk motivasi sebenarnya ini juga itu sering berbicara kepada teman-teman semua. Kalau misalkan jika kita ingin dihargai sama orang lain, maka bagaimana kita bisa menghargai orang lain tersebut? Karena kalau misalkan pada dasarnya kita ingin dihargai, ya kita harus bisa menghargai orang lain, gitu tuh. Jadi Vicky selalu bilang ke teman-teman yang lain juga, teman-teman organisasi, kalau misalkan kita ingin dihargai, hargailah orang lain tersebut, gitu. Contohnya kita sedang berorganisasi, ada orang yang berbicara di depan umum, ya kita harus dihargai. Itu sekiranya adab yang paling minim lah, gitu tuh. Jadi ya itu sangat penting. Jadi teman-teman kalau misalkan emang pengen dihargai, ya hargain orang lain, gitu. Ya jadi sama seperti ada di atas ilmu ya Kak. Betul. Malah lebih penting ya Kak. Betul. Untuk adab ini. Oke. Baik teman-teman, sangat-sangat luar biasa sekali ya pada sore hari ini dengan narasumber kita yang Masya Allah sekali ini teman-teman. Saya akhiri kurma season 2 pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sofia Nizar sebagai host kurma season 2 pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.